Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam teman-teman semua. Kita berjumpa kembali ya di mata kuliah Financial Foundation. Pada sesi kali ini kita akan membahas tentang laporan keuangan ya. Apa saja yang perlu diperhatikan ketika teman-teman nanti sebagai orang keuangan ya, hal spesifik apa saja, contoh di laporan posisi keuangan kah, di laporan laba rugi kah, hal-hal tertentu yang harus dicantumkan itu apa saja. Nah, tentu saja pada kesempatan kali ini kita membahas pada level UMKM terlebih dahulu seperti itu. Ya, laporan keuangan, teman-teman. Nah, topik ya yang kita bahas pada kali ini adalah satu tentang manfaat dari adanya pelaporan keuangan, lalu jenis-jenis laporan keuangan dan rasio keuangan. Pelaporan keuangan. Seseorang ya yang bekerja untuk sebuah perusahaan atau untuk pemilik usaha ya pada dasarnya melakukan suatu pencatatan. Namun di sini ya tugas dari seorang CEO atau pemilik usaha ya yang bekerja sama dengan orang keuangan adalah bagaimanakah menginterpretasikan angka-angka yang tersaji di laporan keuangan sehingga nantinya dapat dimanfaatkan untuk kebijakan dan kembali lagi manfaatnya untuk perusahaan. Sekarang kita mulai dari manfaat adanya suatu pelaporan keuangan, di mana teman-teman harus tahu dulu perbedaan antara pelaporan keuangan dan laporan keuangan itu sendiri. Pada dasarnya kalau pelaporan adalah suatu aktivitas untuk menyajikan informasi ke luar perusahaan. Nah, keluar perusahaan di sini satu bisa perbankan, kedua investor, ketiga masyarakat luas. Pada dasarnya ketika ada aktivitas menyajikan laporan keuangan ya, informasi kepada para stakeholder, pada dasarnya adalah untuk ya memberikan informasi tentang bagaimanakah keadaan perusahaan saat ini ya, yang mana keadaan tersebut merupakan representatif dari terjadi transaksi ya yang sudah terjadi dalam perusahaan. Dan tentu saja karena laporan keuangan maka disajikan berdasarkan angka-angka. Jadi dari setiap masing-masing akun yang tersaji, kita sebagai orang keuangan dan stakeholder mampu untuk mengartikan arti ya dari angka, contoh aset sebesar 4M, liabilitas sebesar 3M, dan ekuitas sebesar 1M. Jadi seperti itu. Selain itu, di laporan keuangan ya tujuannya adalah menyajikan komponen kewajiban perusahaan. Karena apa? Pada dasarnya dalam laporan keuangan, terutama posisi keuangan, kita tahu bahwa persamaan dasar akuntansi adalah aset sama dengan kewajiban plus ekuitas. Ya, nah di mana di laporan posisi keuangan selain menyajikan informasi tentang angka-angka, ya para stakeholder, para pemangku kepentingan lainnya mampu di sini mengartikan ya utang yang ada di dalam perusahaan itu berapa. Karena apa? Ya, ketika perusahaan ya memiliki utang, artinya perusahaan tersebut mampu untuk mengelola keuangannya lebih baik ya, dan mampu mengendalikan apa saja yang perlu diperhatikan dan apa saja yang perlu tidak diperhatikan. Jadi seperti itu teman-teman. Selain di laporan posisi keuangan, kita tahu bahwa jenis laporan keuangan yang kedua adalah laporan laba rugi. Nah, di laporan laba rugi ya para CEO ya di sini menyajikan kepada stakeholder pada dasarnya untuk menunjukkan berapakah pendapatan penjualan yang sudah didapatkan oleh perusahaan. Pendapatan penjualan di sini bisa bersumber dari berbagai hal ya teman-teman. Nah, namun juga harus disesuaikan dengan apa? Dengan core bisnisnya. Contoh, ketika kita ambil sampel UMKM ya, nah berarti apa? Manufaktur. Tapi kalau perusahaan tersebut atau UMKM tersebut ya tidak hanya berbisnis dalam satu bidang saja. Apakah pendapatan lainnya dapat dimasukkan, Bu? Iya, dapat dimasukkan. Jadi, dalam komponen pendapatan penjualan ini ya, kita ya sebagai orang eksternal mampu melihat bahwa perusahaan atau UMKM tersebut memiliki pendapatan dalam sektor mana saja. Ya, karena dari informasi yang tersaji kita dapat menilai bahwa ternyata di tahun 2021 perusahaan X ya memiliki ya atau memperoleh pendapatan sejumlah 10M, katakanlah seperti itu. Nah,
Selain pendapatan ya, manfaat lainnya adalah kita dapat mengetahui berapakah laba atau rugi ya dari suatu perusahaan ya. Karena apa? Kita melihat di laporan laba rugi. Kalau laporan laba rugi adalah ya pengurangan antara ya pendapatan dikurangi dengan biaya. Jadi seperti itu, teman-teman. Terus adanya pelaporan keuangan di sini pada dasarnya adalah sebagai sarana. Jadi, alat yang digunakan oleh stakeholder untuk memutuskan apakah akan ya memberikan uangnya kepada perusahaan atau dalam artian meminjamkan, apakah akan menginvestasikan dananya ke dalam perusahaan ya. Alatnya adalah dengan menggunakan laporan keuangan. Jadi, manfaat adanya pelaporan keuangan adalah sebagai sarana ya bagi stakeholder untuk mengambil kebijakan keputusan. Oke, ini tentang pelaporan keuangan ya, teman-teman semua. Nah, untuk selanjutnya kita akan membahas tentang laporan keuangan. Nah, seperti yang kita diskusikan sebelumnya bahwa laporan keuangan itu ya terdiri dari satu, pasti laporan posisi keuangan ya. Kita tahu bahwa dalam laporan posisi keuangan, teman-teman ya, ada posisi aset, ada posisi liabilitas atau kewajiban, dan ada posisi ekuitas seperti tampak di layar. Masing-masing dari pos akun ya di sini memiliki arti atau makna yang berbeda-beda. Namun di sini kita sebagai orang keuangan fokusnya adalah bagaimanakah ya menggunakan ya harta yang kita miliki agar nantinya memberikan manfaat atau value yang banyak ya bagi perusahaan. Jadi seperti itu, teman-teman. Nah, ini adalah contoh tentang ya laporan posisi keuangan atau neraca. Di mana ya kalau aktiva atau aset kita tahu ada aset lancar dan aset tetap. Lalu nanti di kewajiban ada kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang serta ekuitas ya. Nah, yang perlu diperhatikan di sini adalah bahwa ketika kita berbicara keuangan ya teman-teman, selain adanya aktiva atau aset lancar dan aset tidak lancar, kita harus mengetahui mana yang termasuk ke dalam aset produktif dan tidak. Karena ingat, orang keuangan itu berbicara apa sih? Berbicara bagaimanakah kita mendapatkan dan mengelola uang dengan baik, ya kan? Cara mengelola uang dengan baik adalah dengan salah satunya memanfaatkan aset-aset yang dimiliki perusahaan. Jadi seperti itu. Oke. Tujuan ya tentu untuk memberikan informasi tentang posisi keuangan saat ini, yang mana informasi tersebut dapat digunakan oleh para pemangku kepentingan untuk mengambil kebijakan keputusan. Kita lanjut ke laporan laba rugi. Seperti yang kita tahu bahwa ya dalam laporan laba rugi ya memuat ya kondisi di mana ya berapakah pendapatan dan biaya dari suatu perusahaan, sehingga nantinya perusahaan dapat ya memperoleh berapakah jumlah laba atau rugi perusahaan. Nah, ini adalah contoh ya tentang laporan laba rugi dari UMKM CV Sejahtera Abadi pada tahun Juli 2019 ya. Kita lihat bahwa ada pos pendapatan dan ada pos pengeluaran. Nah, terus pertanyaannya adalah, Bu, berarti kita bisa simpulkan bahwa laporan laba rugi secara garis besar hanya berbicara tentang revenue dan expense, ya Bu ya? Iya, betul. Jadi seperti itu teman-teman. Dan bedanya adalah kalau laporan laba rugi ya berbicara tentang ya berapakah ya uang ya atau berapakah jumlah laba yang dapat kita peroleh saat ini, yang mana dapat dimanfaatkan di masa yang akan datang. Jadi seperti itu teman-teman. Oke, untuk materi tentang laporan keuangan dan pelaporan keuangan saya cukupkan sekian ya teman-teman. Nah, kita akan sambung lagi di lain waktu. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.